jangan sampai tergoda lah wanita lain gitu. Jangan sampai tergoda karena mungkin dengar isu-isu dari orang kan, namanya orang ke Arab itu katanya kawin apa segala gitu. Itulah. Makanya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya masih ada di rumahnya Kang Abdurrahman Akam ya teman-teman. Nah sekarang saya mau tanya-tanya, apa sih penyebabnya sampai dia berangkat ke Arab Saudi? Soalnya yang saya dengar dia itu dulu supir ekspedisi. Nah sekarang saya mau masuk ke kamarnya, jadi kita tanya-tanya ya. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Masya Allah panasnya teman-teman, tapi ini subur banget ya daunnya, lihat. Cuman nggak berbuah ini mangga ini, heran ini saya. Dulu saya waktu kesini berbuah. Nah ini pintunya udah terbuka. Ini rumput ini tajam banget durinya tuh. Suara ayam. Assalamualaikum Kang. Aduh digebrok agak poe, agak gelap. Oh orangnya lagi tidur. Aduh senang banget hidup sih. Hidup di Arab Saudi itu tidur, digaji, makan, tinggal makan ya. Ya, alhamdulillah. Makanya sampai bertahun-tahun tinggal di Arab Saudi gara-gara ya begini. Ini majikan lagi pada nggak ada ini, lagi coba nggak mikir akhir bulan bayar listrik. Iya enggak dong. Cuman yang di Indo teriak-teriak. Nah sekarang saya mau nanya, apa penyebabnya sampai berangkat ke Arab Saudi? Soalnya yang saya dengar dulu itu supir apa? Ekspedisi. Pernah cerita di situ itu ya. Saya dulu kerja sebelum ke Arab Saudi itu bawa tiang listrik, tahu nggak? Tiang listrik. Yang untuk ke kampung-kampung. Ke kampung-kampung itu. Yang tinggi? Yang tingginya itu 13 meter. Iya. Iya. Saya itu hampir keliling Jawa Barat lah pokoknya. Dulu itu. Saya kerjanya itu di PT MKM. PT MKM? Bukan MKM, apalagi saya. Apa itu berarti bukan apa namanya? PLN? PLN, cuman subkontraktor itu. Oh mitra. Berarti Akang itu masuk ke situ. Iya. Bukan langsung dari PLN. Bukan. Mitra, benar, kontraktor. Saya itu kerjanya dari. Sistemnya kalau begitu apa? Gaji? Kalau yang ekspedisi, sistemnya saya uang jalan plus ada uang di dalam tabungan. Uang jalan nih dari Cikarang, ya. Dari Cikarang misalkan saya ngirim ke Cianjur nih. Betul. Uang jalannya 2,5 juta. Habis nggak habis? Habis nggak habis itu. Cuman saya punya uang di dalam 300.000. Uang apa di dalam itu? Uang tabungan itu. Itu kalau diambilnya kapan? Entah sebulan sekali. Oh sebulan sekali keluar. Kita dapat 300.000 itu per hari apa per sekali berangkat? Per sekali berangkat. Iya. Itu kalau di ekspedisinya. Saya kan kerja di PT itu bukan ngambil ekspedisi aja. Ambil apa? Penanaman tiang listrik. Nanam berikut nanam. Ya. Maksudnya bukan di pelosok-pelosoknya, di daerah Cikarangnya. Daerah kota. Iya, penanaman di tiap perumahan. Kan di kota itu banyak perumahan. Betul. Kalau di daerah Cikarang iya. Dari mulai penanaman tiang listrik. Terus pemasangan KWH-nya. Mesti di situ apa dong? Menarikan kabelnya. Apa saya dari kabel SR, kabel TR, kabel TM. Apa saya semua. Kenapa di sini nggak jadi tukang listrik dimajikan? Kan ke sini saya dipanggilnya supir. Daftar aja sebagian berlistrik gitu kan, enak gajinya. Nah, saya juga kalau ada kerusakan saya yang betulin di sini. Tanpa disuruh. Misalkan ada lampu mati. Iya. Kabelnya apa? Terus saklar mati saya betulin. Karena ngerti. Cuman saya nggak bilang tahu. Karena di sini tahu sendiri kalau kita bilang segala tahu, segala bisa. Kita capek. Betul, disuruh-suruh. Iya, dikasih uang enggak? Karena udah ada bulanan. Cuman kalau kita bilang nggak tahu, kita ngambil pekerja dari luar, dan kita dapat persenan. Betul. Misalkan dikasih 300 real, pegawainya yang kerja. Saya dikasih 50 sama pekerja. Iya, kan udah join. Bonus lah. Jadi dulu cerita saya di berapa tahun Indonesia ya,
Apanya? Ikut Lama saya. Pokoknya dari tahun 2012 saya. 2012 nyampe 2018. 2018 kan saya terbang ke sini ke Arab Saudi. Sampai sekarang. Berarti lama ya? Iya. Pokoknya dari mulai penanaman tiang listrik, dari masang kabel, masang KWH, instalasinya saya ikut kerja. Nah, kalau misalkan ada ekspedisi nih penarikan tiang, saya ke bawah juga ikut. Iya. Saya ngambilnya itu dari Bitung apa enggak Bitung? Bitung Rangkas? Iya. Iya. Di situ kan ada pabriknya jadi beton. Pabrik beton di Bitung, iya. Saya ngambil ke sana. Biasanya berangkatnya habis maghrib dari Cikarang. Dari Cikarang habis maghrib nyampe ke Tangerang itu sekitar jam 8-an lah. Jam 8 siang? Ya, jam 8 malam. Oh, jam 8 Isya. Jam 8 Isya langsung. Berapa jam sebentar? Ambil DO, surat jalan. Surat jalan. Dilihat ini jalannya kemana daerahnya. Tapi biasanya pas berangkat juga udah dikasih tahu, dikasih info lewat WhatsApp ini kirim ke anu. Nah langsung kita muat itu dari jam 8 biasanya kan banyak mobil-mobil tuh ngantri. Iya, ngantri. Jam 10 baru beres. 10 malam. Ntar istirahat dulu 2 jam. Berangkat jam 12. Langsung. Iya, langsung joser ke daerah Cianjur itu. Iya, pokoknya yang ditujunya jam 1 siang. Yang dituju kemana gitu. Iya. Tapi enak itu Jaya kalau hidup di jalan, misalnya kita jadi supir itu nggak suntuk gitu, walaupun capek. Saya ngisi solar nih ya, isi solar. Biasanya kalau ke daerah Cianjur saya isi 250.000. 250.000. Ntar kalau misalkan kurang, saya ngisi lagi 100.000 ya. Saya kan nggak sendiri bawa kenek gitu. Kau berdua? Kenek saya yang gaji. Oh, bukan dari atas, bukan dari dalam gitu. Saya misalkan ke daerah Cianjur nih, jauh itu ke daerah Cianjur itu ke apa? Pokoknya yang ke daerah Cianjur Selatan itu. Kidul. Iya. Agra Binta. Nyampe sana. Iya. Kalau ke Agar Binta itu biasanya nyampe jam 1 siang, jam 2 siang. Bongkar. Nah, kita udah ketahuan nih, misalkan uang jalan 2,5 juta nih. Iya. Pokoknya sisa makan, sisa beli solar, saya suka kebagian 400.000. Satu kali rit. 400.000 itu ntar saya kasih ke naik 100, misalnya pegangan saya. Iya. Itu berapa hari sekali? Ya paling seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya. Berarti kalau seminggu 3 kali ya banyak lah. Cuman kan hari-harinya itu ada. Kerjaan saya kan nanam tiang. Oh, nggak nganggur. Iya, nggak nganggur. Lain lagi penghasilan gaji itu lain lagi gaji. Di luar itu. Nah. Jadi misalkan kerja nanam tiang nih dari pagi nyampe jam 4 sore kan ya. Iya. Kerja 4 sore. Nah, ntar misalkan sorenya itu ada DO nih, misalkan kemana? Misalkan ke Bogor. Saya berangkat. Itu sistem masang tiang borongan? Saya masuknya harian. Enggak borongan. Ada yang borongan, ada yang harian. Kalau sehari? Kalau harian kita itu digaji per hari 115. Cash? Enggak lah, bulanan gaji. Oh, akhir bulan. Iya. Oh, dicatat. Dikira saya selesai kerja dibayar. Enggak, yang borongan juga sama. Kalau yang borongan itu per satu tiangnya itu 200.000. Satu tiang. Kalau borongan kita itu belum ngegali, belum melangsir tiangnya. Itu akan yang gaji siapa itu yang misalkan akan nggak ikut borongan? Misalkan saya nih yang ikut borongan mah nih, berapa orang tuh biasanya? Satu tim itu 6 orang. 200.000 sama 6 orang. Iya. Satu tiang. Misalkan kalau kita satu hari dapat 5 tiang berapa? Iya, dengerin dulu. Saya belum kepikiran. Misalkan saya misalkan punya rombongan 4 orang, satu tim. Kita masang tiang, satu tiangnya itu 200.000. Dapat 4 tiang berarti 800.000. Dibagi 4. So, kebagian 200. Tapi itu. Nah, akan sebagai upah harian itu siapa yang bayar? Apa yang dari 4 orang ini? Enggak, bos saya. Kok bisa? Saya gini nih. Saya itu kan kerja bukan perorangan.
sama PT. Iya. Sama PT. Iya. Nah dari PT itu, saya kan maksudnya udah masuk karyawan PT itu. Iya. Cuman saya punya tim nih dari karyawan PT itu 6 orang. Betul. Saya yang bagian ininya, bagian istilahnya bagian komando saya itu, ya bagian komandonya. Oh, yang lain yang kerjain? Enggak, saya kan misalkan saya punya tim nih. Iya. 6 orang nih, 6 orang. Begini, belum masuk lagi ke pikiran saya. Ini belum nih, kepaham. Belum kepaham. Ya. Saya itu di PT itu ya, di PT. Udah masuk karyawan. Udah masuk karyawan ya. Betul. Nah, saya itu punya tim. Iya. Tim saya 6 punya orang. Kelompok lah, 6 orang. Buat nanaman itu. Iya. Nah, jadi saya yang ngaji itu yang PT. Ke akang. Iya. Terus yang 6? Harian. Yang 6? Yang 6 juga sama ke PT. Cuman yang 6 kan sistemnya borongan. Maksudnya gini nih, tim saya 6 orang nih. Ya. Nah kalau yang tim yang lain 6 orang, borongan. Cuman kalau borongan itu sama PT itu nggak dikasih uang makan. Jadi istilahnya kamu hari ini dapat berapa, misalkan ntar mau ngambil uang berapa, ntar akhir bulan dihitung. Ya pendapatan misalkan akhir bulan dapat. Oh berarti akang mah ngambil gaji itu di luar borongan itu. Iya di luar borongan. Jadi misalkan satu tiang 200 nih, untuk yang 6 orang aja yang 200 mah. Iya yang 6 orang. Akang mah lain lagi. Ya, beda lagi kan nggak masuk borongan. Harian. Oh berarti kerja nggak kerja akang mau dihitungnya misalkan. Kalau ikut kerja ya diikut harian. Ya, kalau nggak ikut mah ya nggak kebagian. Walaupun kita punya tim 6 orang juga, yang 6 orang aja yang punya gaji mah karena dia masuknya borongan pertihang. Oh, gitu. Tapi termasuk baik itu PT-nya. Iya baik. Misalkan kalau kita nganggur nih, nggak ada ekspedisi nih, nggak ada nganterin kemana-kemana, kita ikut aja ke tim itu. Iya kita ikut. Nah ikut, jadi kerjanya harian kita. Jadi harian. Orang yang 6 ini nggak merasa dirugikan, akan masuk juga karena nggak ngambil dari borongan itu uangnya. Saya masuk harian PT. Masuknya dari PT, gajinya. Jadi malah seneng si 6 orang ini dibantuin sama Akan. Karena apa? Ada orang yang ngebantuin tanpa ngambil gaji dari sini. Dari yang borongan ini. Oh iya saya ngerti bener. Jadi nggak terganggu si orang ini itu. Bener. Ya kalau seandainya misalkan diambil dari yang borongan yang 200 ini pertihang ini kan dia nggak mau dong. Iyalah, rugi karena dia udah punya kelompok. Kalau dari borongan itu kan kerjanya target ya. Misalkan nih satu hari saya harus dapat 5 tihang. Iya. Itu yang borongan. Kalau yang borongan itu kan kalau kalau cuma 1-2 kan rugi. Iya rugi. Kalau saya kan misalnya mau dapat 3, mau dapat 4, misalkan dapat banyak, dapat 10, saya tetap gajinya segitu. Iya kan harian. Kalau borongan kan sistemnya dia ngejar target. Ya dia kalau misalkan nih kelompoknya 5 orang, kalau cuma dapat 5 berarti 1 juta. Iya. Bagian cuma 200. Bagian kan. Nah kalau dapat banyak berarti kan lumayan. Harus makan juga. Makan siang. Nggak dikasih. Enggak kalau borongan mah. Kalau Kang dikasih. Kalau saya yang harian dikasih, uang makan dikasih. Uang makan, uang operasional. Uang operasional kan saya mobil dari ini. Dari PT. Berarti yang 6 orangnya itu bukan karyawan PT ya, yang borongan mah. Yang borongan mah bukan. Orang luar. Kerja lepas lah. Kerja lepas maksudnya misalkan saya bosnya nih. Iya. Kang Jaya itu mau borong ke saya. Bukan bos, misalkan saya karyawan nih, karyawan dari PT ini. Iya. Nah saya punya nggak masuk karyawan. Order nih misalkan punya pekerjaan nih, udah aja nyuruh orang ini. Iya, gitu. Diborongin sama orang ini. Gitu. Iya gitu. Jadi lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab, yang penting kerja dibayar sekian, mau dapat berapa tihang terserah. Cuman kalau ada masalah di lapangan. Nah, itu kalau gagal misalkan nih pemasangan tiang gagal gimana diulang? Enggak pernah gagal. Kan ada. Ya kalau orang bukan ahlinya, bukan orang sementara. Kan kalau sama bukan ahlinya nggak dikasih itu. Yang udah tahu ini, udah tahu, iya betul. Yang udah tahu gambar nih, misalkan ini sampai perumahan nih. Ini kalau tiang itu di mana, tihangnya di sini, yang ukuran berapa kan ada ukurannya. Iya. Misalkan yang buat ke rumah-rumah ya. Itu ukuran tihangnya 9 meter. Jadi nyuruh orang itu nggak sembarangan. Walaupun tihang ada ukurannya, ada ukuran yang 11
11 3,5, ada yang 11 200, ada 9 3,5, 9 200. Itu kan ada tempat-tempatnya ini gimana tiangnya. Iya betul. Oh. Nah kalau misalkan ada kesalahan nih, nggak tahu ini, misalkan di sini harusnya tiang 11 3,5 ya, ditanam tiang 9, itu harus dicabut lagi, dipindah. Yang pemborong gitu. Dipindah. Oh makanya harus ahlinya, nggak nyuruh orang sembarangan. Karena kalau sembarangan nantinya acak-acakan. Ya sekarang bos saya suka telepon terus nanyain. Oh masih berhubungan. Iya, katanya mau pulang lah, kerja lagi di sini. Itu sebulan lah gaji mencapai sebulan dari keseluruhan, misalkan akang dari ekspedisinya, dari kerja harian itu bisa ngantongin berapa? Ya 5 juta mah dapat sebulan semua. Tapi kalau di Indo kan besar itu 5 juta. Lumayan. Lagian kan beri udah berikut uang makan apa belum? Iya uang makan 5 juta itu. Sisa motong. Sisa uang makan. Misalkan, jadi kita misalkan kita digaji nih sama PTT, kita digaji misalkan 120 nih. Nah kita tiap hari mau ngambil uang berapa nih, uang makan misalkan mau ngambil 20.000, nah berarti sisa gaji saya itu 100 dicatat. Nanti akhir bulan baru dihitung, ditotal. Jadi kamu ngambil sekian, sisa tinggal sekian. Oh begitu. Ntar dikasih apa namanya, bukti gaji itu apa? Iya. Ya udahlah begitulah, pokoknya setruk lah. Udah pokoknya seperti itu teman-teman. Kerjaan saya sebelum ke Arab Saudi itu tiba-tiba takutnya ini saya omong kosong, nanti saya kasih fotonya lah ke Kang Jaya. Foto pas saya di mobil masih ada, tiang ada. Oh ya, buat kenang-kenangan nanti saya kirimin ya, tayangin di videonya ya. Ya ntar dilihatin saya. Itu tiba-tiba berangkat ke Arab Saudi itu gimana? Kan udah punya penghasilan 5 juta di Indo. Kalau 5 juta kan udah besar. Di Indonesia mah. Pertama itu kakak saya nawarin. Saya belum bilang sama istri nih. Istri saya juga kaget. Gak ngizinin istri saya. Istri saya sebenarnya gak ngizinin saya ke Arab. Kakak saya ngebel, katanya, "Lur mau nggak aja kerja ke Arab Saudi?" Kata saya, "Kerjanya apa?" "Supir." "Gaji berapa?" 1.500. Kalau dirupiahkan berapa? Ya sekitar 6 juta mah ya dapat lah. Kalau sama bonus lebih katanya. Nah itu saya udah siap. Saya belum bilang sama istri itu. Padahal kerjaan saya itu ya lagi lancar-lancarnya. Lagi bagus lah ya, intinya. Dan saya ngomong ke bos saya juga, sebenarnya bos saya nggak begini. Istilahnya itu saya itu kerja udah kepala tim gitu. Udah kepercayalah pokoknya. Kepercayaan gitu. Bos saya udah, maksudnya udah saya handle misalkan. Saya bagian kerja kemana nih? Saya kan bawa mobil juga, saya bawa mobilnya. Ini bawa mobil pribadi? Iya, mobil bos. Iya dikasih, pentaris. Iya. Kalau nggak percaya, mobil ada dulu yang bawaan saya ketiban tiang listrik. Rubuh. Hancur mobil. Rubuh tiang listrik di jalan gitu. Apa tiang listrik yang lagi dibawa? Kalau nggak percaya nih, ntar teman-teman nih. Takut saya omong kosong gitu ya. Kerjaan saya, nanti saya kirim ke Kang Jaya lah. Itu kok masih ada videonya? Ya ada nih, video kenangan saya yang paling terlama. Emang ini apa dari Indo? Kok masih ada? Ini kan maksudnya di Google ini. Oh, karena Akang itu punya YouTube dari Indo ya? Kalau punya YouTube dari Indo punya. Iya. Cuma belum upload video. Iya, jadi tersimpan. Nah, ini seperti ini nih pemasangan. Pemasangan tiang listrik perumahan ini. Nah, ini pokoknya ntar saya kasihin ke Kang Jaya lah foto-fotonya. Iya. Kalau sekarang dibuka lama lah. Nah, ini tim saya nih. Ini penanamannya seperti ini tuh. Penanaman tiang listriknya. Oh iya nih teman-teman nih, penanaman tiang listriknya. Jadi dia itu orang PLN dulu itu ya. Kalau di sini tukang PLN itu gajinya besar. Foto-fotonya pokoknya. Nah terus udah lanjut durasi, tiba-tiba kesini coba. Awalnya nggak kepikiran? Nggak kepikiran namanya. Mana ntar saya lihat ini dulu nih. Ada mobil yang hancur. Nah ini buat yang ngelaksinnya mobil seperti ini nih. Buat tiangnya. Ini kok kayak pasir putih? Ini apa?
di perumahan. Coran di saya pasir putih. Nah ini yang saya ceritakan nih. Nah ini mobil yang hancur kena tiang nih. Oh yang ketiban. Ini bos saya kalau nggak baik, ini cuman bos saya alhamdulillah baik. Jadi mobil hancur nggak pernah ngomong apa. Nih tiang listriknya nih. Tuh. Besar banget. Iya. Ini Ramadan ini saya ingat bulan Ramadan saya. Di daerah mana itu? Daerah Cikarang ini. Oh di Cikarang ini Bekasi. Ketika Ramadan itu belum pulang saya. Ini sebenarnya kerjaan nanggung ini. Terus? Udah adzan maghrib saya belum pulang. Biasanya sebelum maghrib itu udah pada pulang. Cuman ini kerjaan nanggung satu lagi. Iya mau diselesaiin. Bukan malah beres. Malah musibah. Tuh lihat. Iya. Maksudnya takut saya dikira ini udah ahli PLN kosong gitu ya. Kerja omong kosong. Memang kerjaan saya ini. Nah ini mobil. Nah tiba-tiba mobil PLN-nya. Tiba-tiba kesini coba awalnya itu kakak kan udah di sini. Iya. Nggak ada punya rencana. Saya nggak punya rencana kerja. Walaupun saudara di sini juga. Enggak. Karena yang pertama istri itu nggak ngizinin. Nggak sama sekali ngizinin. Pas saya bilang itu visa udah nyampe Indonesia. Oh visanya itu. Visa itu. Terus saya bilang ke istri juga nangis, nggak ngizinin. Kata saya ya udah coba dulu 2 tahun kata saya. Kan kata kakak saya 2 tahun sekali bisa pulang. Iya kontraknya memang 2 tahun. Iya kalau ke Arab itu ya. Katanya dibikinkan iqomah 2 tahun sekali bisa pulang. Oke lah kata saya. Yang penting niat saya juga pengen ibadah ya. Iya. Umroh gitu. Nah udah nyampe sini. Bukan nggak nyampe sini dulu. Prosesnya dulu ya. Prosesnya itu kan saya numpang proses nih. Iya. Di PT. Karena visa kan udah langsung ya, dituju udah dari langsung, sini. Terus saya bikin paspor. Ya pokoknya uang itu ditanggung sama majikan dari semua. Sini sini semua uang itu. Tinggal berangkat aja. Gak mikir ongkos, gak mikir apa. Mikir ongkos saya nggak. Pokoknya saya ibaratnya nggak ngeluarin uang sepeser pun. Lagian kan di sini yang ngatur saudara. Iya. Pokoknya hampir 20 hari proses di PT itu. Iya maksudnya numpang proses itu proses semua pas. Pokoknya dari medikal. Pasporan saya diantar sama PT kan, pasporan terus medikal. Oh sampai diantar nggak sendiri ya? Nggak sendiri. Berarti bagus ini uangnya dari kan, sini. Uang udah dikirim langsung. Iya, soalnya kalau uangnya nggak cair banyak itu kadang wali-wali. Iya. Pasporan itu suruh berangkat sendiri. Pokoknya 20 hari. Pokoknya sebelum habis lebaran lah pokoknya. Habis lebaran Idul Fitri saya langsung berangkat terbang. Itu saya juga kaget, kok nggak bilang-bilang katanya mau kerja. Padahal kan di Indo udah punya penghasilan 5 juta. Soalnya di Indo juga udah kerja udah cukup lah, udah cukup, udah enak lah. Kalau namanya gaji segitu udah normal kan. Iya, per bulan itu. Kata saya udah pengen coba pengalaman baru. Udah nggak apa-apa. Yang pertama itu harus jaga jaga mata gitu, jaga pandangan, jangan sampai tergoda lah wanita lain gitu. Jangan sampai tergoda karena mungkin dengar isu-isu dari orang kan namanya orang ke Arab itu katanya kawin apa segala itulah. Makanya istri itu ngasih nasihatnya itu hati-hati, jangan sampai tergoda. Jangan sampai melupakan yang di Indonesia. Nah, singkat cerita, udah saya sampai sini ya. Sampai sini kerja kan belum dibikinkan iqomah ya. Tapi pas kesini saya langsung diajarin bawa mobil setir kiri. 1 minggu mah agak kaku ya. Agak kaku. Nah langsung setelah seminggu saya kerja itu nganter sekolah, antar jemput sekolah. Nah saya tuh terus desak ya, iqomah saya belum dibikinkan, bisa udah mau habis, bisa kan 90 hari. Iya betul. Saya tanyain gimana kapan bikinkan iqomah kapan. Sudah 1 tahun 2 tahun nggak ada kabar, nggak ada
enggak lah, kata saya, mungkin gaji kita di rumah. Nah pas pertama ke sini gaji saya nggak langsung 1.500, tahu-taunya gaji 1.000. 1.000 berarti waktu itu penukaran masih di bawah 4.000. Dulu itu penukaran masih 2.000. Enggak, Udah 3.000. Udah 3.400. Oh, 3.400-an. Iya. Iya. Terus saya ngirim ke Indo pas uang lagi dibutuh-butuhkan nih Kang Jaya nih. Pengalaman saya nih. Di Indonesia lagi butuh uang. Terus saya ngirim lewat rekening di sini. Tahu-taunya uang mah udah nyampe katanya ke Indo. Tapi nggak bisa diambil itu. Alasannya? Katanya gangguan. Tahu sendiri. Pertama kali Kang Jaya kalau ngirim ke bank, yang pertama kali itu nggak langsung nyampe beneran. Iya. 3 hari baru nyampe. Iya. Kalau lewat jas itu ya betul. betul. Saya dicek lagi. Kalau uang udah nyampe, tahu-taunya katanya belum diokein. Takutnya pengirimannya salah gitu. Saya telepon lagi. Soalnya kalau ke rekening emang begitu, nggak kayak Western Union. Kalau Western Union pakai nomor PIN. Pertama kali itu. Udah dari situ saya nggak pernah ngirim ke bank lagi. Karena gagal. Maksudnya bukan gagal, lama lah. Uang lagi dibutuh-butuhin dari Indonesia dan di sininya susah. Itu berarti awal ngirim berapa? Awal ngirim hampir 2.000. Oh, sama bonus. Sama bonus kan dulu waktu ada KPI itu di sini, istilahnya uang gaji sama uang bonus, besaran uang bonus. Di sini itu. Di sini. Nih saya kerja nih ya. Dingin, terima kasih panas. Ya enggak saya berarti. Udah biarin. Nah, di sini kalau ada kakek nih, waktu masih ada kakek ya, saya lagi sapu-sapu nih. Di sini kan saya maksudnya kerjanya urus rumah lah. Urus rumah dari mulai mobil, bawa mobil, terus nyuci mobil, sapu-sapu, bersih-bersih salon. Pokoknya saya pegang semua tuh. Salon itu ruang tamu, bukan salon untuk dicukur. Saya sapu-sapu nih. Ada kakek lewat sama kakak saya. Dari luar dipanggil. Belum mantap. Salam. Arab itu harus gitu. Jadi kalau sama orang Arab harus dibawa kita itu salam harus itu. Maksudnya harus hatinya itu harus kebeli lah. Ya, kasih 100 real. Pagi itu ya. Iya. Saya juga kaget sih. Sore hari saya lagi ngelap-ngelap ini meja. Dipanggil lagi, kasih lagi 100. Kata saya 1 hari dikumpulin dapat uang 500 real. 1 hari. Waktu ada si kakek itu. Ada si kakek. Berarti bonus itu benar-benar di sini tuh lancar ya. Benar-benar lancar. Jadi walaupun gaji kecil juga, tapi kan dari istilahnya bonusnya itu. Istilahnya ini apa? Gedean bonus. Apalagi dulu pas kesini, istilahnya saya belum kenal warung Indonesia. Intinya belum tahu di luar ya. Belum tahu di luar, belum tahu warung Indonesia, belum tahu warung yang di sini, belum bisa jajan keluar sendiri. Iya. Kan saya belum bisa bahasa Arab. Jadi bisa ngumpul uang. Iya, bisa. Lagian di sini makan dikasih sih. Makan dikasih di sini. Sama sama orang asisten. Iya. Asisten semua. Kalau sekarang bonus nggak ada, cuman gaji aja. Sekarang saya udah kenal warung Indonesia. Tambah boros. Udah bisa bahasa Arab. Pengen ngerokok tinggal pergi ke warung Indonesia gitu. Sekarang mah jadi uang gaji itu keambil sama saya. Bukan nambah. Kalau dulu uang gaji itu malah nambah sama bonus, jadi ngumpul. Berarti gini Kang, intinya Akang ngelepasin gaji 5 juta di Indonesia itu nggak begitu menyesal mungkin, karena penghasilan dari sini lebih dari 5 juta. Cuman kata mertua saya itu, kalau kata mertua saya, kenapa katanya di Indonesia kerja udah enak, dekat sama istri, dekat sama anak, malah memilih kerja yang jauh. Istilahnya gaji, istilahnya hampir bandingan lah gajinya. Tapi kata saya ya gimana mah, ya udah nasib. Yang pertama mungkin jalan saya harus seperti ini. Saya kan mau umroh juga, mungkin jalannya untuk ke Arab Saudi, untuk umrohan itu harus melalui TKI. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ngambil istri saya ke sini, ya kan, bisa ngambil anak, ya mudah-mudahan. Tapi kalau seandainya diterusin di PT itu mungkin Akang udah lebih dari 5 juta. Ya, kalau sekarang udah
ini. Dulu pertama masuk ke PT itu berapa? Apanya? Murah gaji. Gaji. Penghasilan dari PT itu dulu. Dulu saya gaji dari mulai 65.000. Tuh kan udah nyampe 100 lebih. Terus nyampe terakhir gaji itu saya 120. Berarti udah 1 kali lipat ya? Iya. Istilahnya saya udah naik lah, udah dikasih kepercayaan. Iya, udah dikasih kepercayaan. Mana jabatan juga udah naik, penghasilan juga udah lebih dan naik. Sampai sekarang juga suka ini ngasih kabar itu. Tapi untungnya Akang di sini juga nggak seperti kayak orang kan berangkat ke Arab Saudi itu kadang penghasilan itu kadang habis dari sini itu karena Akang di sini misalkan kumpul sama keluarga dan juga makan dijamin. Jadi intinya nggak rugi banget sih, nggak rugi. Pokoknya saya di sini itu udah hampir 5 tahun lah. Kadang kan orang itu kan gini, kalau kayak seperti saya nih makan sendiri apa sendiri, kadang uang gaji itu setengahnya juga nggak kekirim. Karena kan banyak makan di luar. Kalau saya jarang. Iya, kalau Akang kan ditanggung. Jadi istilahnya saya gaji 1.500 itu bersih gitu. Iya, bersih, malah ketambahin bonus itu. Alhamdulillah. Iya, kan nggak kayak saya. Kalau saya kan untuk makan, untuk apa. Mungkin Akang kan cuma internet gratis. Internet saya beli. Oh, cuma internet. Wifi ada. Wifi ada. Kalau saya ngupload video YouTube, TikTok, Facebook, ya pasti ke wifi. Lo ke sana. Gigaannya besar. Iya, betul. Ada di sana tempatnya saya. Khusus. Kalau hari biasa nonton YouTube mah ya pakai sendiri beli. Gitu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini cerita Kang Abdul Rahman ya. Jadi dia itu berangkat dari Indo sebenarnya nggak kepepet sih. Iya, bukan orang pengangguran, orang PLN. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi pengalaman Kang Abdul Rahman itu seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang belum berangkat ke Arab Saudi, jadi nomor 1 itu kita harus dipersiapkan mental. Iya, betul. Mental pokoknya. Soalnya kalau udah berangkat ke Arab Saudi itu kontrak itu 2 tahun. Nggak ada yang 2 bulan pulang sama majikan dikasih tiket, dikasih duit, nggak ada. Kontrak 2 tahun nggak apa-apa. Saya di sini udah 5 tahun, istilahnya 2 tahun itu kalau udah lama di sini menurut saya sebentar malah tambah cepat. Iya. Nah, jadi kalau ngobrol terus tambah kapan selesai? Iya, jadi saya berdoa betul. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.